masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini Viji masih ngobrol sama Mas Akbar ngomongin soal kreatif dan inovatif dalam dunia kuliner halal nih. Tadi kalau kita udah ngobrolin soal perusahaan gelato, Fruta Gelato itu sendiri gitu ya. Nah, ini ngomongin soal profesi chef sendiri nih Mas Akbar. Mungkin secara Mas Akbar kan sudah menjadi chef profesional gitu yang sudah mungkin menggeluti beberapa udah lama puluhan tahun bahkan ya. Nah ini profesi chef ini apakah menjanjikan apa gimana nih Mas? Dalam kacamata Mas Akbar mungkin. Kebetulan nggak pakai kacamata. Oke. Opini Mas Akbar dah. Ya, gini, sebenarnya semua pekerjaan itu menjanjikan ya, tapi tergantung bagaimana kita bisa berperan dalam istilahnya pekerjaan yang kita ambil itu sendiri. Misalnya gini, sebagai seorang chef, menjanjikan nggak sih? Kalau saya bilang nggak menjanjikan juga nggak mungkin ya, karena saya sudah istilahnya menggeluti dunia ini sampai sekarang, di mana ya dari dulu saya banyak belajar kemana-mana, sangat menjanjikan sekali. Apalagi dulu istilahnya saya bisa ke Malaysia, ke Dubai, kapal pesiar yang notabene keliling dunia itu istilahnya tanpa harus bayar, tapi malah dibayar gitu kan. Jadi ketika menjadi seorang chef, peluang untuk keliling dunia itu ada. Ketika menjadi seorang chef, peluang untuk berwirausaha itu ada. Ketika menjadi seorang chef, peluang untuk menjadi suami idaman itu ada. Jarang-jarang kan suami bisa masak kan. Bener. Bener. Banyak yang mengharapkan suaminya bisa masak gitu karena istrinya capek ngurusin anak gitu kan. Waduh, mantap. Ya jadi kalau saya lihat sih berpotensi sekali ya. Cuma tadi balik lagi bagaimana kita dapat memaksimalkan untuk potensi dari karir yang kita jalanin ini sih. Intinya sih seperti itu. Intinya semua profesi menjanjikan ya, apalagi yang mungkin yang penting kita ya fokus untuk menggeluti profesi yang kita jalankan gak sih Mas Akbar? Tapi betul sejauh ini Pak, emang harus gitu, jadi kita tekunin. Iya benar, menekuni profesi gitu ya. Sampai pada akhirnya Mas Akbar sekarang sudah menjadi chef legend gitu ya, profesional. Tapi apa sih Mas sejauh ini asiknya jadi seorang chef? Apa Mas? Asiknya jadi seorang chef tuh apa sih Mas? Asiknya apa ya? Ada beberapa asiknya ya. Tergantung kita melihat dari sisi mana ya. Kalau saya dulu waktu kerja ke Dubai, ke Malaysia kapal pesiar, asiknya adalah satu bisa jalan-jalan gratis, yang kedua bisa mengenal dunia kuliner ini gratis dengan berbagai macam budaya dan orang-orangnya. Nah terus kalau asiknya lagi dulu sebagai technical advisor itu hampir seperti chef Juna lah, kalau kemana-mana kan ibu-ibu minta chef foto chef minta tangannya. Jadi asiknya ada pride di situ, dan juga asiknya juga gini, ketika saya bisa kolaborasi sama suatu instansi kayak dulu waktu di kampus kita pengembangan untuk daerah Cidaun di Cianjur. Nah kita itu ngajarin orang-orang pedalaman di Cidaun itu untuk menciptakan suatu produk yang bisa dijual, menjadikan mata pencaharian untuk warga setempat. Nah itu kayaknya seneng banget gitu, kita bisa berbagi ilmu dan bermanfaat sih bagi warga setempat. Pengembangan kreativitas juga ya, maksudnya dalam berbagai kuliner juga ternyata banyak yang bisa dikembangkan, justru nggak cuma tok satu tapi bisa. Bahkan tadi Mas Akbar lihat, jadi kita bisa lihat nih kira-kira kuliner apa yang mungkin bisa dilihat untuk jadi pengembangan daerah itu sendiri gitu. Tapi kalau tadi ngomongin soal asik dan enaknya gitu jadi seorang chef, tapi apa nih nggak enaknya nih Mas Akbar? Kalau nggak enaknya ada juga, istilahnya kalau kerja di kapal pesiar itu kita kerja selama 12,5 jam itu dalam satu hari. Itu apalagi seorang chef harus berdiri terus ya, kerjanya nggak duduk. Dan yang kedua, ketika kita kerja di luar negeri itu kita jauh sama keluarga, yang notabene kita sebagai orang timur kan keluarga ini adalah istilahnya tempat untuk mengadu, intinya kayak gitu kan. Nah kalau kita di luar negeri udah kita bertahan hidup sendiri di sana tanpa mengadu ke keluarga, intinya kan kayak gitu. Nah terus yang nggak enaknya lagi apalagi di dapur ini kan hawanya panas, nah itu lebih tersulut emosinya lebih cepat. Jadi ya banyak hal yang kurang itu. Kalau kita awal-awal nih sebagai pemula biasanya tangan keiris pisau kayak gitu-gitu. Tapi
Itu udah lama-lama jadi terbiasa sih. Udah biasa ya. Waduh, tapi seru banget sih kalau ngomongin soal dunia perdapuran ya. Ternyata nggak yang mungkin orang lihat, ternyata sebanyak itu gitu pengalamannya yang luar biasa gitu ya Mas ya. Tapi soal jadi seorang chef nih, mungkin banyak nih Mas di luaran sana banyak anak-anak muda yang juga pengen jadi seorang chef juga nih, calon-calon chef di masa yang akan datang. Mungkin bisa di-share dong Mas Akbar, apa sih tipsnya kira-kira nih? Oke, tips awal bagi seorang yang akan menekuni dunia chef, yang pertama adalah harus mencintai pekerjaan atau profesinya itu sendiri. Yang kedua, harus menguasai basic atau fundamental dari seorang chef itu sendiri. Misalnya di dunia pastry dan bakery harus tahu nih fungsi tepung buat apa, harus tahu formulasi resep ini buat apa. Jadi kita bukan dibilang sebagai chef YouTuber, kan kebanyakan chef-chef tinggal ngeliat resep di YouTube. Nah jadi ketika kita memiliki fundamental dari profesi yang kita miliki, insya Allah itu akan membantu kita di dunia karir kita ke depannya sih, seperti itu. Dan jangan terlena dengan istilahnya, oh saya sebagai seorang chef harus bayaran mahal, enggak. Tapi istilahnya pengalaman itu yang akan menjadi bayaran mahal bagi diri kita sebagai seorang chef. Basicnya mungkin kalau pemirsa di rumah ada yang pengen jadi chef gitu ya, mungkin anak-anak muda nih calon-calon chef, minimal ya tadi ya basic-basicnya kita fokus gitu ya Mas Akbar, sama mengenali tadi basic-basic ya, kayak tahu tepung gunanya untuk apa, karena banyak banget ya dan kita harus tahu. Iya. Rumit gak? Tapi awal-awal gimana tuh kalau Mas Akbar ngenalin itu? Tapi emang udah tahu banget ya dari sebelum itu juga ya. Banyak hal-hal baru gak setelah yang maksudnya menekuni sampai pada akhirnya kan Mas Akbar juga sempat sekolah tata boga gitu ya, ke luar negeri dan lain sebagainya. Dari yang Mas Akbar tahu gitu ya udah biasa masak sampai pada akhirnya concern di bidang tata boga atau kuliner ini, banyak hal yang sebenarnya Mas belum tahu gak, atau mungkin sama aja atau gimana? Banyak banget. Intinya sebagai seorang chef atau ya sebagai pengusaha, jangan pernah puas, jangan pernah berhenti. Kan kalau di dunia kulinernya harus terus inovatif kan. Jadi inovatif ini adalah kan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi kalau kita merasa, oh saya sudah sebagai chef terbaik di dunia, itu enggak. Karena makin banyak orang yang lebih inovatif dari diri kita kalau kita stop berinovasi. Jadi nggak bisa dibilang, saya udah mahir semuanya, enggak. Tapi masih banyak hal yang harus kita pelajarin. Intinya kan kayak gitu. Jangan cepat puas diri sih. Gitu ya. Tapi gimana tuh Mas dukungan keluarga setelah tahu yang mungkin sekarang sudah sejauh ini ternyata ya di bidang kuliner? Kalau keluarga alhamdulillah sangat mensupport ya. Jadi kalau dari orang tua dari dulu sangat mensupport apa yang misalnya anak-anak ambil, itu dukungan orang tua gini, fokus di satu bidang dan hingga kamu menjadi ahlinya, insya Allah karir kamu akan lancar. Jadi kan banyak orang yang pengen kerja ini, pengen kerja itu. Nah itu yang banyak dipesankan oleh orang tua, kuasain satu bidang hingga kamu menjadi ahli di bidangnya. Intinya kayak gitu sih. Luar biasa. Pastinya orang tua sangat support sekali sampai pada akhirnya mungkin, tapi nyangka nggak sih Mas kalau sekarang sudah menjadi chef yang maksudnya sebesar ini gitu dari dulu gitu? Ya kalau setiap perjalanan nggak ada yang nyangka ya, karena masih banyak orang yang di usia saya yang setara dengan saya masih belum bisa mencapai di titik saya, ataupun bahkan ada yang melebihi kesuksesan saya. Tapi ya ini udah perjalanan hidup ya. Intinya balik lagi, semuanya apa yang sudah kita niatkan terhadap diri dan karir kita, lalu ingin menjadi apa kita ke depannya sih, intinya sih seperti itu. Tapi harapannya sebagai co-founder dari Fruta Gelato ini apa nih Mas? Maksudnya si Fruta Gelato ini akan dibawa kemana? Oke. Ya kalau harapan saya Fruta Gelato bisa menjadi brand yang bisa dikenal nasional terlebih dahulu. Untuk kalangan nasional terhadap brand Fruta sendiri ini bisa diakui oleh gelato yang bersertifikasi halal MUI dan juga memiliki kualitas yang baik sih. Dan sampai akhirnya kita bisa untuk go internasional, insya Allah. Semoga ya, yang mungkin resepnya langsung dari orang Indonesia asli gitu ya, si Fruta Gelato itu. Betul. Dan bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Amin, insya Allah. Oke. Tapi
secara impersonal apa sih maksudnya, ada gak tujuan ke depan gitu yang akan Mas Akbar lakukan gitu selain mungkin mengembangkan bisnis Fruta Gelato ini? Ya, kalau kedepannya sih pengen lebih banyak berguna bagi masyarakat ya. Contohnya kalau emang ada orang yang mau membutuhkan konsultasi dan lain-lain tentang bidang yang saya tekuni dan geluti, itu bakal senang banget, karena dulu saya bisa mendapatkan ilmu ini hanya Allah mudahkan lah. Jadi saya juga pengen memudahkan orang lain untuk mendapatkan ilmu itu sehingga bisa mencapai kesuksesan juga. Ada kepikiran nggak nih Mas bikin sekolah masak atau kuliner gitu? Kayaknya itu belum, masih fokus terhadap frutanya dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin butuh istilahnya lecture-nya, insya Allah saya bisa untuk membantu. Tapi apa sih Mas motivasi menjadi seorang chef? Oke. Motivasi sebagai seorang chef itu sebenarnya itu dia, saya pengen istilahnya memberikan kenyamanan, keamanan bagi orang-orang yang ingin menikmati masakan dari saya ini, istilahnya tanpa harus mempertanyakan hal atau enggaknya, enak atau enggaknya. Jadi intinya ingin menjadi istilahnya kenyamanan bagi orang-orang dalam mengkonsumsi suatu kuliner itu sendiri. Tapi gimana nih Mas ngelihat mungkin sekarang sudah banyak anak-anak muda yang juga menggeluti bidang kuliner gitu. Mungkin apa sih pesan-pesan yang apalagi kan Mas Akbar nih co-founder gitu ya, sudah punya bisnis juga di bidang gelato ini. Nah, mungkin ada pemirsa di rumah gitu ya, anak-anak muda yang juga menggeluti bidang kuliner juga nih. Apa yang memang harus dipunyai sebagai seorang pengusaha gitu, pebisnis gitu? Ya kalau pesan saya bagi anak-anak muda yang sedang terjun menggeluti dunia chef ya, terus belajar, terus berkarya, dan satu lagi buka lapangan pekerjaan seluas-luas dan sebanyak-banyaknya sehingga Indonesia menjadi negara berkembang dan tidak tertinggal oleh negara-negara tetangga. Tetap harus belajar dan explore ya Mas, jadi nggak saklek satu untuk ini, jadi bisa banyak mengembangkan berbagai kuliner yang tadi mungkin Mas Akbar bilang gitu ya, bahwasanya kuliner tuh sebenarnya luas banget gitu ya. Harus banyak explore dan belajar supaya bisa menambah cita rasa banyak hal gitu ya. Tapi targetnya ini Fruta Gelato akan kemana nih Mas? Negara apa yang pengen dipasarkan selain di Indonesia ya pastinya? Kalau kita ya, iya. Kalau kita pengennya ke Saudi biar bisa umroh dan juga haji. Waduh, luar biasa. Jadi ke teman-teman yang lagi umroh bisa mampir ke es krim Fruta Gelato ya Mas ya? Betul. Tapi kalau ini uniknya dari si Fruta Gelato ini apa sih? Selain mungkin udah punya cap MUI halal. Oke. Nah, kalau Fruta Gelato jadi gini, hampir 50% kita menggunakan hasil kekayaan alam Indonesia. Contoh, kopinya kita pakai espresso dari berbagai coffee bean di Indonesia. Coklatnya kita menggunakan coklat dari Kalimantan, Berau. Lalu seperti buah markisa dan stroberinya kita menggunakan dari Bali, dari Bedugul. Nah, jadi hampir source yang kita gunakan ini adalah produksi lokal. Jadi emang kita pengen sama-sama mengangkat potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini sih seperti itu. Jadi bahan-bahan yang memang dipakai dari si Fruta Gelato ini pure dari Indonesia gitu ya. Yang ini lokal. Bisa memperkaya berbagai hal di bidang kuliner, khususnya tadi bahan-bahan yang digunakan juga memang sudah khasnya gitu dari si Fruta Gelato ini. Terakhir Mas Akbar, closing statement yang mungkin Mas Akbar bisa sampaikan untuk pemirsa di rumah nih, silakan Mas Akbar. Untuk closing statement-nya saya cuma bilang jadilah konsumen yang pintar dalam memilih apa yang kita konsumsi, karena apa yang kamu makan itulah yang menentukan sifat dan juga perilaku dirimu. Lalu jadilah bermanfaat bagi orang lain sehingga engkau memiliki jariah di kemudian hari, di hari akhir kelak. Dari saya sih itu aja sih, agar lebih bermanfaat bagi orang banyak dan menjadi orang yang lebih memilih dalam apa yang kita konsumsi.
Makasih banyak Mas Akbar atas sharing pengalaman dan juga ilmunya. Semoga nih pemirsa di rumah dan juga aku juga bisa banyak belajar dari obrolan kita tadi ya Mas Akbar. Sayang banget rasanya ini cuma sebentar dan rasanya masih banyak banget hal-hal yang mau diomongin. Tapi karena perihal waktu ya, semoga next kita bisa ngobrol bareng lagi nih Mas Akbar. Terima kasih banyak Mas Akbar atas kesempatannya. Sama-sama Mbak Fiji dan Tim. Terima kasih banyak juga pemirsa juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama seorang chef profesional, ngobrolin soal profesi ya di bidang kuliner, yang tadi juga kita dikenalkan dengan perusahaan bisnis Fruta Gelato-nya yang sangat luar biasa sekali ya. Gak cuma ngobrolin soal profesi chefnya, tapi kita banyak hal-hal yang mungkin kita bisa ambil dari pelajaran obrolan kita hari ini. Mungkin cukup sekian pembahasan ngobrol bareng di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton ngobrol bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.